Halo, selamat sore. Oke, selamat sore Ya, Bu. iya Selamat untuk sore Ibu Mbak Via. oh iya, selamat sore Bu Fiska, maaf ya Ibu terlambat. Nggak apa-apa Ibu, kan tadi udah diinformasikan bahwa kita mulai jam 4 ya. Sudah sampai di Iya, rumah dengan selamat ini Mbak Via? baik udah Ibu. Untung tadi jalanan sepi, saya soalnya dari arah gudang lelang ya kantornya, Oh, iya syukurlah. kemudian, ya rumah saya di PU nih, jadi setengah jam, Hmm, kalau kurang lebih gitu. iya, iya baik Baik, Mbak. Jadi materi kita hari ini apa ya tadi? tentang tata kelola perusahaan efek ya Ibu ya? Iya betul, iya, POJK 57 iya. tahun 2017. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Tadi memang diumumkan bahwa mulai jam 4 dan memang mungkin ini masih baru gabung-gabung kayaknya Ya Ibu, mahasiswa. Ibu nggak apa-apa, saya nunggu sekalian masih buka-buka materi lagi Oh Bu. ya, baik. Kalau kira-kira sudah siap Mbak Via tidak apa-apa, kita Oke, mulai siap-siap. kapan Baik, Mbak Via sudah siap aja. biar nggak kesorean ya Bu ya. Kita Ya, mulai betul. sekitar jam 4:05 ya teman-teman, Ya, sebentar. ya boleh. Baik. Sudah bisa kita mulai ya Ibu? Ya, baik Mbak Via, bisa. Ya. Langsung ya Ibu Fiska? Ya, langsung aja nggak apa-apa. Ya, Baik, misalnya ada pengantar karena sore nih, iya. ada ini. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Bu warahmatullahi wabarakatuh. Fiska. Terima kasih Bu Fiska tadi sudah dibuka untuk pertemuannya. Mohon maaf ya kepada teman-teman, ini baru 15 kurang lebih yang bergabung. Mungkin karena saya nggak sesuai schedule, jadi mungkin ada teman-teman yang masih beraktivitas yang lain nih. Jadi mudah-mudahan nanti bisa full ya, ada 60 peserta. Nah, hari ini ya, hari ini teman-teman, rekan-rekan, materi kita adalah membahas tentang ini. Kalau kita lihat dari materinya itu adalah materi yang lumayan mungkin bisa bikin ngantuk gitu ya di sore-sore, tapi nggak apa-apa, nanti sebisa mungkin kita sajikannya, mudah-mudahan teman-teman tetap bisa mengikuti ya dengan semangat. Jadi kita mempelajari tentang POJK nomor 57 tahun 4 nomor 4
2017 gitu, nomor 57 POJK 04 2017 tentang penerapan tata kelola perusahaan efek atau GCG gitu ya, Good Corporate Governance, tetapi ini kaitannya dengan perusahaan efek. Jadi bahwa sama seperti perusahaan lainnya tentunya ada beberapa prinsip tata kelola atau Good Corporate Governance yang diberlakukan di pasar modal. Dan hari ini kita akan mempelajari topik tersebut. Kita kurang lebih mungkin 1,5 jam, jadi mohon bersabar ya teman-teman. 5.30 kita estimasi selesainya. Dan seperti biasa kalau teman-teman di perjalanan ada pertanyaan, boleh ya langsung diketik, tidak harus menunggu selesai nih materinya gitu. Jadi interaktif. Kalau nanti ada layar saya yang tiba-tiba kurang tampilnya gelap atau apa, bisa info ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya nggak banyak pakai PPT, saya ingin teman-teman bisa melihat langsung bentuk peraturannya. Nanti ada sedikit PPT, cuman kaitannya dengan Mandiri Sekuritasnya ya. Nanti kita akan bahas lengkap itu terkait transaksi yang namanya afiliasi, kemudian transaksi misalnya kita bilang ada orang dalam itu bagaimana gitu, siapa aja sih yang disebut orang dalam misalnya. Nah, jadi ini panjang penerapan tata kelola perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi dan perantara pedagang efek. Kita udah pertemuan ke-14 ya kurang lebih, walaupun bukan sama saya terus pematerinya, tetapi singkatnya inti adalah tata kelola perusahaan efek gitu ya, Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian. Nah, highlight-nya jadi yang mau saya highlight itu dari peraturan ini kalau 20. Jadi sisanya adalah penjelasan atas pasal-pasal yang kiranya perlu dijelaskan lebih jauh. Kalau di laporan keuangan kurang lebih sisanya nomor halaman 20 ke belakang itu adalah catatan atas laporan keuangannya gitu. Jadi nah, apakah apa nih yang kita perlu tahu? Jadi saya rasa saya limitkan ya biar teman-teman nggak boring kan, dan kita bukan kuliah hukum. Jadi yang di sini saya mau info adalah terkait dengan highlight yang perlu masyarakat ketahui lah kira-kira terkait dengan GCG yang diberlakukan di perusahaan efek gitu. Apa yang minimal harus dilakukan sehingga perusahaan efek itu dapat predikat telah menjalankan GCG dengan baik gitu. Dan untuk Mandiri Sekuritas sendiri karena merupakan salah satu sekuritas milik pemerintah, milik negara, jadi kita seringkali menjadi percontohan gitu ya. Seperti kemarin yang terakhir kita ketemu 2 pertemuan yang lalu, itu saya kasih tahu bahwa Mandiri Sekuritas lagi jadi percobaan pemerintah nih penerapan sistem anti gratifikasi dengan standar ISO gitu ya, yang kalau berhasil diterapkan di Mandiri Sekuritas maka akan dicontoh sekuritas yang lain. Nah, penjamin emisi saya highlight sedikit ini yang ketika perusahaan efek itu sedang menjalankan peranan sebagai pendamping emiten yang mau IPO. Contoh misal ke depan Gojek, Tokopedia mau IPO, kemarin Bukalapak udah didampingi oleh Mandiri Sekuritas, maka ke depannya kalau ada lagi entah itu perusahaan Goto atau apa, bisa saja penjamin emisinya juga kembali lagi Mandiri Sekuritas. Nah, jadi kalau kita sedang melaksanakan fungsi sebagai pendamping emiten yang mau IPO, calon emiten yang IPO, maka kita bilangnya kita melaksanakan fungsi sebagai penjamin emisi. Ketika saya melayani nasabah untuk melakukan pembukaan rekening, membeli obligasi, membeli saham, reksadana, maka saya sedang melaksanakan fungsi sebagai perantara pedagang efek. Nah, terkait dengan perusahaan efek, saya nggak mau bahas poin per poin, tetapi di sini salah satunya adalah terkait dengan ketentuan umum. Jadi itu di halaman 2, maaf di sini. Nah, tata kelola perusahaan itu efek itu menerapkan prinsip ini, keterbukaan, transparansi, akuntability, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Jadi
transparansi, accountability, responsibility, independence, dan fairness. Sebenarnya kalau saya lihat sepertinya sama ya dengan tata kelola perusahaan pada umumnya gitu. Nah, kemudian jadi itu yang diterapkan atau prinsip yang diterapkan dalam menetapkan GCG standar dari perusahaan efek: transparansi, accountability, responsibility, kemudian independensi dan fairness. Nah, kemudian terkait dengan GCG ini beberapa yang jadi ini sebelum ke PPT ya, PowerPoint, jadi saya mau highlight dulu. Nah, siapa aja yang terikat ya dalam peraturan tata kelola perusahaan ini yang atau pihak-pihak yang dibahas di peraturan ini itu adalah perusahaan efek, kemudian pastinya perusahaannya, kemudian RUPS beserta keputusan yang ada di dalam RUPS tersebut, kemudian direksi, dewan komisaris, kemudian komisaris, pemegang saham. Nah, pemegang saham ini yang mana? Di sini ada A dan B, tetapi kuncinya intinya adalah pemegang saham pengendali itu adalah pihak yang memiliki hak suara. Jadi hak suara menentukan keputusan dalam RUPS, baik dia 20% atau lebih atau bahkan kurang dari 20% gitu. Jadi pada umumnya peraturan pemegang saham utama, pemegang saham pengendali itu ada persen-persennya ya, tetapi kalau kaitannya dengan perusahaan efek yang disebut dengan pemegang saham pengendali itu adalah yang punya saham, baik itu mau 20, mau lebih, mau kurang, intinya apakah dia punya hak suara gitu. Kalau untuk di Mandiri Sekuritas itu pemegang saham Mandiri Sekuritas itu 99% adalah Bank Mandiri. Maka kita dibilangnya anaknya Bank Mandiri ya gitu. Jadi sebenarnya sudah pasti ya pemegang saham pengendali dan utamanya adalah Bank Mandiri nih gitu. Nah, kemudian itu highlight dari page yang kedua ini. Kemudian kedepannya ketika kita akan bahas transaksi afiliasi itu ada di halaman peraturan nomor 5 di peraturan ini. Sisanya banyak ya pihak-pihak yang terkait dengan peraturan ini. Wakil, kalau bicara wakil penjamin, wakil perantara ini maksudnya orangnya seperti saya gitu. Jadi kalau cuman kalimat penjamin emisi efek ini perusahaannya, perantara pedagang efek itu perusahaannya yaitu Mandiri Sekuritas, kalau wakilnya itu atau orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Jadi ini kita masih di tahapan membahas pihak-pihak yang dibahas di peraturan ini. Kemudian kedepannya akan ada pembahasan tentang afiliasi. Jadi saya ini overview dulu peraturannya, baru kita bahas ya implementasinya di kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita akan bahas banget tentang afiliasi ini. Jadi fokus pembelajaran kita salah satunya membedah afiliasi ini, gitu ya. Afiliasi yang disebut afiliasi atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan perusahaan efek itu apa sih gitu. Tidak hanya karyawan di dalam perusahaan itu saja atau pejabat-pejabat di perusahaan efek, tetapi juga nanti kaitannya dengan keluarga yang terhubung karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertikal gitu. Bingung nggak teman-teman? Nah, jadi afiliasi hubungan keluarga karena perkawinan artinya adik ipar, derajat kedua itu maksudnya pertama saudara kandung, kemudian dari anaknya itu kalau derajat kedua dan ke bawah sifatnya ya. Kita bahas yang vertikal dulu. Vertikal berarti ke bawah dan ke atas gitu. Jadi misal saya punya suami, kemudian saya jadi punya suami tersebut pasti misalnya punya saudara itu derajat pertamanya, kemudian derajat kedua ke atas orang tua gitu, kemudian yang ke bawahnya itu berarti kalau saudara-saudara itu punya anak. Jadi artinya kalau saya punya keponakan karena ipar dan sebagainya itu masuk ya ke afiliasi. Nah, nanti implementasinya misalnya teman-teman nanya emang tuh ketahuannya di mana sih gitu. Nanti kita tunjukkan ya gitu di ketika di form pembukaan rekening dan sebagainya. Nah, kemudian untuk ini tentunya ya pegawai, direktur, komisaris intinya pejabat di perusahaan efek tersebut. Kemudian ada hubungan antar dua perusahaan gitu. Di mana ada anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. Jadi
nggak harus ya, misalnya kalau Mandiri Sekuritas itu kan pasti terafiliasi dengan Mandiri Asset Management gitu, itu udah pasti, tapi bukan nggak mungkin ternyata Mandiri Sekuritas itu terafiliasi loh dengan Gojek gitu ya, karena ternyata kenapa? Padahal kan nggak ada hubungannya nih, yang satu sekuritas, yang satu perusahaan e-commerce gitu ya, atau perusahaan teknologi. Oh ternyata karena dianggap terafiliasi karena ada direksi atau dewan komisarisnya ada yang sama gitu. Nah, itu dianggap afiliasi juga. Kemudian ini juga ada lagi hubungan antara perusahaan dan pihak baik langsung ataupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan. Jadi kemudian ada hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung. Nah, bahasa dikendalikan tidak langsung atau langsung itu maksudnya tadi ya kaitannya dengan kepemilikan di perusahaan gitu. Kemudian hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. Gitu. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Kemudian highlight-nya juga itu di halaman 5 yaitu GCG atau tata kelola perusahaan ini paling sedikit secara peraturan POJK ini nomor 57, GCG itu minimal harus mencakup diwujudkan dalam bentuk komitmen pemegang saham dan RUPS. Jadi RUPS itu adalah salah satu bentuk penerapan GCG atau tata kelola perusahaan efek yang baik. Kemudian dilaksanakan tugas dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, kemudian ada larangan. Jadi kayak kemarin 2 pertemuan yang lalu saya menjelaskan tentang etika dan sebagainya, larangan apa yang boleh tidak boleh, gratifikasi yang kemarin saya masukkan ke Bapak Ibu itu yang saya bilang lagi jadi percontohan untuk Mansek untuk melaksanakan itu sesuai ISO terbaru, itu masuk kategori ini. Larangannya dibuktikan dalam bentuk apa nih? Dokumen apa? Tadi dokumen terkait dengan ketentuan gratifikasi gitu. Larangan, remunerasi, etika bisnis yang lain, karena kemarin kita bahas etika nggak cuma kaitannya sama gratifikasi ya, tapi etika lainnya seperti tidak boleh mengelola uang nasabah gitu ya dan sebagainya. Kemudian pengendalian internal, rencana bisnis harus ada, itu sudah pasti ada. Kemudian pelaporan pelanggaran dan pengaduan nasabah nanti kita bahas. Kemudian ada lagi kaitannya dengan bahkan pelaporan, kita punya sistem web, kemudian pelaporan lainnya itu adalah salah satu termasuk dari prinsip mengelola perusahaan yang baik gitu. Nah, kemudian jadi ini sekedar overview aja. Saya maunya teman-teman tuh melihat juga nih peraturannya tuh aslinya bagaimana sih bentuknya gitu. Nah, kemudian perusahaan efek salah satu tata kelola yang harus diterapkan itu yaitu adalah memenuhi ketentuan minimum. Sebentar, saya agak scroll agak jauh, halaman 20. Nah, itu adalah peraturan bahwa kalau teman-teman mau membangun perusahaan efek itu berdasarkan peraturan POJK nomor 57 ini, perusahaan efek itu harus punya minimal 5 fungsi ini gitu. Apa aja fungsinya? Sebentar. Loading ya, Pak Ibu. Ya. Nah, apa aja yang wajib ada di perusahaan sekuritas sehingga dia memenuhi kategori prinsip mengenal prinsip penerapan GCG yang baik, yaitu harus adanya fungsi pemasaran, marketing, kemudian fungsi pembukuan, kemudian ada fungsi kustodi, kemudian teknologi dan riset. Kalau riset sifatnya jika diperlukan ya. Jadi ternyata kalau untuk riset tidak wajib yang mutlak gitu, tetapi disarankan ada sehingga nanti ada GCG score-nya atau apa mungkin lebih baik ya kalau lengkap. Nah, tetapi artinya fungsi pemasaran, fungsi pembukuan, kustodi dan TI itu harus ada gitu. Jadi
kalau kedepannya teman-teman mau buat perusahaan efek, ingat bahwa syaratnya ini. Fungsi-fungsi ini, stat A, B, C, D, E, ini tidak harus berada di setiap cabang ya. Jadi hanya di kantor pusat aja nggak apa-apa gitu. Jadi Mandiri Sekuritas contohnya ada di Bandar Lampung, bukan berarti harus ada fungsi kustodian di Lampung, fungsi IT di Lampung, itu enggak gitu. Tetapi di kantor pusatnya ada, minimal di pusatnya ya gitu. Nah, kemudian highlight berikutnya terkait dengan kebijakan pelanggaran dan aduan dari nasabah jika ada. Jadi setiap bulannya sekuritas itu punya kewajiban untuk melaporkan ke OJK jika ada pelanggaran yang terjadi di perusahaan efek atau tiba-tiba ada aduan di nasabah terkait dengan keluhan dan sebagainya, itu harus dilaporkan ke OJK gitu. Nah, bagaimana caranya mereka melapor? Pertama dari cabang itu ada wajib ya laporan pengaduan nasabah gitu. Ada tidak ada harus lapor. Kalau tidak ada berarti tinggal nihil aja ya Bapak Ibu. Kalau ada nanti saya coba tunjukkan ya formnya kalau kelihatan nih. Nah, di sini sebentar. Ya, nih highlight yang berikutnya ini tadi yang saya bilang kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan aduan dari nasabah gitu. Perusahaan efek itu wajib memiliki kebijakan sistem pelaporan pelanggaran gitu. Jadi kalau pelanggaran ini kaitannya sama karyawan ya. Karyawan melanggar sehingga dipecat. Kalau perusahaan biasa mungkin kalau udah karyawan dipecat ya udah sih nggak ada kewajiban apa-apa. Tapi kalau di perusahaan efek perusahaan sekuritasnya itu harus lapor ke OJK. Oh ini ada karyawan A, kemarin dia melanggar peraturan OJK yang nomor berapa, sehingga kalaupun misalnya ada konflik dengan nasabah, apakah sudah diselesaikan atau sedang dalam proses hukum, tetapi kita laporan juga ke OJK bahwa ini nasabah sudah, ini karyawannya sudah kita berhentikan gitu ya misalnya. Jadi kelihatan nih bahwa perusahaan efeknya tidak melakukan pembiaran. Jadi kalau ketahuan ada pelanggaran oleh karyawan, perusahaan efek tahu atau tidak tahu, misalnya ketahuan duluan ya oleh eksternal seperti OJK, maka pimpinan perusahaan efeknya juga nanti ikut bertanggung jawab akhirnya dengan pelanggaran itu. Jadi sebelum diketahui orang lain, maka biasanya internal udah tahu duluan dan kita tidak akan menutupi karena ada peraturan ternyata harus lapor ke OJK. Kalau udah lapor nanti perusahaan efeknya dianggap bersalah nggak ya? Selama memang dilakukan di luar pengetahuan perusahaan efek, maka bisa ya dibebaskan nanti pelanggarannya kenapa nih? Kemudian kalau merugikan nasabah, kenapa asal usul konfliknya? Tidak kita pungkiri ya, salah satu alasan terjadi pelanggaran itu contohnya misalnya nasabahnya tiba-tiba menderita kerugian dan dia menuntut salah satu petugas ya, misalnya kayak saya gitu ya. Oh kenapa nih kok ada tuntutan gitu ya? Oh ternyata sebelumnya saya ada perjanjian di bawah meja gitu ya atau bahwa saya akan mengelola uang nasabah ini gitu kan dan menjanjikan keuntungan ya. Padahal sebenarnya di peraturan pembukaan rekening kan tidak ada. Jadi kalau sudah seperti itu nanti bisa masuk kategori pelanggaran gitu. Apakah perusahaan efek bisa dituntut jika ada kejadian seperti itu? Selama perusahaan efek bisa membuktikan ini tanpa sepengetahuan perusahaannya, maka bisa dibebaskan ya pada akhirnya konfliknya terjadinya antar dua individu aja nih gitu. Saya sebagai karyawan, kemudian nasabah nih sebagai pihak yang dirugikan, pihak eksternal. Yaitu ya salah satu bentuk dari penerapan ini. Nah, ini ada sistematika proses pelanggaran, jenis pelanggaran, cara penyampaian, perlindungan pelapor. Jadi dari eksternal boleh lapor ke perusahaan pastinya kalau ada indikasi pelanggaran. Sebentar. Nah, yang berikutnya kaitannya dengan aduan nasabah, Mandiri Sekuritas itu setiap awal bulan punya kewajiban lapor log
pengaduan, tadi saya bilang formulirnya sederhana sih, cuma 1 A4 itu doang, ada kasih tahu ada keluhan nggak, kalau ada keluhannya apa, kemudian dari nasabah siapa. Kemudian nanti laporan itu kita kirim ke bagian compliance. Nanti mereka yang akan comply dan tidak hanya lapor ya bahwa ada aduan, tapi ada nggak penyelesaian dari aduan ini. Misal nasabah bilangnya, oh sistemnya kemarin kok di tanggal 15 kemarin misalnya, kok ada kendala ya, susah masuk atau apa, dan ternyata kita telusuri gangguannya se-Indonesia nih, bukan di usernya tapi memang di MOS-nya, kita tulis tanggal sekian ada gangguan, tetapi tanggal 15 sorenya sudah diperbaiki gitu ya, dan nasabah bisa transaksi kembali. Jadi selesai atau tidak selesai laporan harus ditulis di form. Kalau tidak selesai nanti ada ketentuan dari OJK juga maksimal 2 kali 24 jam. Kalau tidak tuh nanti bisa OJK juga ya yang turun tangan. Ada apa nih gitu. Ada waktu-waktunya untuk penyelesaian masalah nasabah gitu. Nah, itu tadi bentuknya. Kemudian highlight berikutnya. Itu ada di halaman 32. Bentuk pelanggaran, jika nantinya ada kejadian dilanggar salah satu ketentuan dari otoritas atau dari bahkan bursa efek, nanti bentuk sanksinya itu ada urutannya, peringatan tertulis, kemudian denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, pencabutan, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Ini kemarin udah kita bahas sih di etika ya, karena agak satu kesatuan nih. Jadi saya tidak bahas detail lagi untuk kaitannya sama poin yang ini. Next, itu kita ke sudah selesai. Jadi kalau untuk pasal-pasalnya sudah selesai, tetapi saya ada highlight terkait dengan penjelasan atas poin di pasal 31. Jadi sebentar. Nah, ada di pasal 31 kita kemarin bukan saya ya yang bawain materi, yaitu bahwa perusahaan efek wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan etika. Ini yang kita bahas 2 pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, perusahaan efek wajib menerapkan peraturan perundang-undangan tentang pencucian uang gitu dan terorisme. Ini yang kemarin kita bahas. Jadi yang nomor poin A-nya kita bahas 2 pertemuan yang lalu, poin B yang kita bahas pertemuan terakhir kemarin, tapi bukan sama saya ya, sama OJK. Nah, kemudian nantinya ke depannya itu kita ada bahas terkait dengan benturan kepentingan, kemudian kita akan bahas lagi terkait dengan benturan kepentingan. Tapi sebelum ke sana saya mau bahas tentang peraturan GCG ini. Ketika GCG diterapkan, ini kan peraturan yang lamanya ya, tetapi ketika ada hal-hal yang di luar kebiasaan, jadi OJK itu salah satu fungsinya kalau di pasar modal yaitu mengatur kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Jadi contoh ketika ada perubahan peraturan itu biasanya ya untuk mengikuti perkembangan zaman dan menjaga ketentuan atau prinsip teratur, wajar, dan efisien. Nah, contoh terjadi ketika ada COVID. Jadi kemarin COVID itu jadi ada OJK mengeluarkan juga peraturan. Jadi ini kita bilang juga bisa masuk ya kaitannya dengan tata kelola perusahaan yang baik. Tapi ada tambahan semasa pandemi gitu ya, dalam pandemi. Jadi kebijakan dikeluarkan oleh OJK untuk menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat COVID-19. Nah, ini dia bilang latar belakang, pokok-pokok, dia bilang apa nih, tujuan kebijakan mengurangi tekanan dan menjaga stabilitas pasar modal, memberi relaksasi kepada industri pasar modal, mempermudah perizinan, pendaftaran, persetujuan, dan laporan dan informasi,
kurang lebih itu ya. Salah satunya waktu itu OJK minta jam bursa itu dipotong. Jadi kalau dulu kita sampai jam 4, jam ini cuma jam 3. Kenapa? Karena Bursa Efek Indonesia kan untuk pusatnya di Jakarta. Waktu itu kan pusatnya COVID-nya untuk di Indonesia gitu ya. Jadi pengurangan itu atas perintah OJK juga. Kemudian ada kemudahan perizinan yang tadinya harus berkas dikirim, ini bisa online saja, elektronik, ya macam-macam lah. Salah satu bentuk relaksasinya. Kemudian ada juga promo-promo fee dari KSEI potongan, itu juga salah satunya mengikuti himbauan dari OJK. Nah, next yang saya mau share ke teman-teman tadi terkait dengan afiliasi ya. Sebentar. Nah, perusahaan efek dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, salah satunya adalah mendeteksi apabila ada pembukaan rekening atau transaksi pihak-pihak yang terafiliasi dengan Mandiri Sekuritas, terafiliasi dengan OJK atau SRO maksudnya Bursa Efek, KSEI dan sebagainya. Kemudian atau terafiliasi dengan emiten. Nah, bagaimana cara Mandiri Sekuritas untuk mendeteksi hal tersebut? Itu kita deteksi mulai dari awal ya, saat calon nasabah melakukan pembukaan rekening. Nah, apa saja pertanyaan yang di rekening itu? Kalau teman-teman ada open account, biasanya sudah tahu ada banyak ya pertanyaan, kenapa sih kok buka akun di perusahaan efek itu seperti kayak ngajuin kredit, formulirnya tebel, banyak pertanyaan, ya tujuannya intinya untuk pertama menghindari pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang kedua untuk mendeteksi bila ada investor yang terafiliasi. Tetapi mohon diingat, terafiliasi itu bukan berarti kegiatan kriminal ya, bukan. Jadi terafiliasi itu bukan berarti, oh nggak boleh buka akun, bukan. Terafiliasi itu artinya ke depannya apabila nasabah ini melakukan transaksi, maka dia akan lebih diawasi oleh Mandiri Sekuritas. Jadi dia khusus, kelompoknya tuh beda sama nasabah yang tidak terafiliasi. Kalau Bapak Ibu terdeteksi melakukan pencucian uang, terdeteksi melakukan pendanaan terorisme, itu kita wajib tolak ya dari depan. Terdeteksinya dari apa? Bapak Ibu bilang ke saya mau transaksi 500 juta per hari, padahal ternyata income-nya sebenarnya cuma UMR aja nih dan baru kerja 1 tahun, gitu kan nggak masuk ya, gitu nggak masuk hitungan. Jadi itu hati-hati pencucian uang dan sebagainya. Nah itu kita bisa tolak. Tetapi kalau afiliasi bukan berarti harus ditolak, enggak. Jadi dia hanya ada ketentuan tambahan nih. Pertama kita harus lapor ke compliance division, divisi kepatuhan. Kemudian nanti si nasabah ini akan dikelompokkan tersendiri. Jadi setiap dia transaksi kita lebih strict untuk monitornya, lebih ketat. Nah, apa aja bentuk pertanyaannya? Salah satunya ini, ada pertanyaan bahwa apakah nasabah itu memiliki keluarga yang punya rekening di Mandiri Sekuritas. Jadi kalau ada adik kakak punya rekening di Mandiri Sekuritas itu pada akhirnya nanti masuk nih kategori, oh ini nasabahnya harus diperhatikan lebih lagi gitu. Karena ada potensi nanti misalnya bertransaksinya ketika dia ada transaksi antara adik kakak ini harus dicek nih, ini kegiatannya lumrah saja atau ada kegiatan usaha seperti misalnya manipulasi pasar atau apa, naik turunin harga saham gitu, itu kan bisa saja terjadi. Jadi kita antisipasinya itu. Kalau dia jawabnya iya, maka harus kasih tahu nama, kemudian akun kakak, adik atau affiliated party atau pihak yang terafiliasi itu harus ditulis gitu. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, apakah Bapak Ibu atau Anda memiliki kendali terhadap salah satu rekening di Mandiri Sekuritas? Ini bisa jawabannya iya, kalau tempo hari Bapak, misalnya ada Bapak Budi ya, Bapak Budi ini tempo hari datang ke Mansek,
Bapak Budi misalnya umurnya sudah 32 tahun, kemudian dia punya anak atau punya anak masih SD misalnya atau SMP, kemudian anaknya ini ternyata mau punya rekening saham. Sekarang kan anak sekolah sudah canggih ya gitu. Entah dia lihat di sosial media atau apa, oh ternyata masih sekolah bisa jadi investor loh gitu. Dia nggak nabung ke bank mau beli saham. Anak yang masih SMP, masih SD itu bisa punya rekening efek. Tetapi nanti kita buatnya rekening efek dengan formulir BO atau beneficial owner, atau formulir efek dengan pembukaan rekening efek dengan formulir pemangku kepentingan gitu. Pemangku kepentingannya itu adalah nanti si bapaknya ya. Jadi yang buka rekening anaknya, tetapi nanti ada tambahan BO gitu. Nah, kalau kejadian seperti itu bapaknya belum punya rekening efek tapi anaknya sudah gitu, tetapi bukanya atas pendampingan dari orang tua, maka jawabannya nanti bisa iya. Apakah Anda memiliki kendali terhadap salah satu rekening efek di Mandiri Sekuritas? Jawabannya iya, karena anaknya masih di bawah umur. Jadi dia punya kendali, namanya siapa, diisi nama anaknya, hubungannya anak, kemudian nomor akunnya berapa gitu. Nah, setelah itu kemudian nanti bisa terindikasi kalau dia terafiliasi atau kita akan melakukan pemeriksaan, contohnya kalau ada kejadian gini, nasabah ada transaksi negosiasi gitu ya. Jadi saya coba login ya ke sistem perdagangan di Mandiri Sekuritas. Sebentar, mudah-mudahan internetnya nggak lambat ya. Saya mau nunjukin aja transaksi nego itu seperti apa. Bedanya dengan transaksi yang normal ya, atau yang reguler itu kayak mana sih. Sebentar. Saya login dulu. Ya. Jadi ini tadi ya, trigger informasi nasabah terafiliasi. Triggernya itu terjadi kalau apa? Salah satu contohnya ini, nasabah diketahui melakukan transaksi nego lebih dari 2 kali dalam sebulan. Jadi di antara tadi bapaknya, anaknya kan udah buka duluan akun, tiba-tiba bapaknya 1 bulan kemudian. Kemudian setelah bapaknya punya rekening, anaknya punya rekening gitu ya. Kemudian kok mereka berdua ini sering ada transaksi nego ya, ada apa gitu ya, dalam jumlah besar ya tentunya. Kalau cuma satu lot mungkin ya nggak akan diperiksa ya, cuman nego tuh maksudnya kayak mana? Nego itu ini, jadi ini layar saya sudah tampil, teman-teman boleh confirm ke kolom chat. Saya sedang tampilkan, boleh confirm Sudah. saya? Oh ya baik, terima kasih. Jadi ini transaksi nego tuh sebagai berikut. Nah, misal coba kita cek ya, ini kalau default setting-nya tampilan saham tuh seperti ini. Misalnya ini Unilever nih 4.000 gitu ya, 4.010. Ini di pasar reguler. Pasar negonya ada nggak transaksi atau permintaan? Ini nggak ada ya. Coba kita cari yang kira-kira apa ya kalau saham ini deh nih. Nah, nih seperti ini. Ini bukan rekomendasi saham ya teman-teman, tapi saya mau contohkan aja. Ini saham reguler, di papan regulernya. Jadi reguler itu maksudnya kita transaksi biasa lah, buy sell biasa di market. Nah, ini transaksi nego. Nah, ini. Atau coba kita cek ya, kalau BRI ada nggak ya? Nah, ini aja deh, BRI ya, yang sahamnya enak dibahas gitu. Ini pasar reguler. Lihat ya teman-teman, last price 3640, bid 360, over 3650. Di pasar nego ada transaksi nggak? Ada permintaan? Ada nih. Ada yang jual di pasar negosiasi 3094. Jadi kalau di pasar nego itu harga itu nggak pakai fraksi boleh. Suka-suka aja nih. Fraksi itu ini ya peraturan.
kalau saham di rentang harga 2.000 sampai 5.000, dia kelipatannya harus 10 gitu. Jadi tetapi coba lihat nih, dia pasang harga aneh ya, 3.094. Ini juga nggak kelipatan 10 kan? 3663. Ini aneh lagi nih, 3654. Bandingkan dengan di reguler. Kalau di reguler rapi ya. 10, 10, 10, 10, selisihnya 10, 10 nih kelipatannya. Jadi kalau di nego tuh untuk transaksi pertama di luar fraksi, kedua kalau nasabah itu punya ketentuan sendiri. Jadi investor beli dan jual, misal saya itu dengan Bu Fiska kita deal-dealan. Bu Fiska saya punya BRI nih, mau nggak beli? Gitu saya kasih harga sekian, terus Bu Fiska mau. Kemudian anggaplah kita ini teman, jadi saya bilang Bu Fiska ini buat Bu Fiska aja, nggak usah bayar gitu. Jadi free of payment itu boleh, tapi berarti transaksinya lewat pasar nego. Di Mandiri Sekuritas transaksi pasar nego itu pakai formulir. Jadi memakai formulir kita kasih ke nasabahnya yang mau transaksi beli, yang mau jual juga kita kasih, mereka isi nego apa dan kita tanya settlement-nya atau penyelesaian transaksinya apa nih, bayar atau free. Kalau bayar bisa ya, kita bayarnya itu T+1 gitu. Itu bisa. Jadi kalau nego tuh terserah nego antara pembeli dan penjual gitu. Nah, tetapi kalau dia terkait dengan nasabah afiliasi, jadi contoh kalau di Mandiri Sekuritas, transaksi nego kita atur, yaitu tidak boleh jauh-jauh dari harga market gitu. Jadi kenapa? Kita menghindari pelaporan ekstra ke OJK. Karena contoh BRI sekarang normal di pasar reguler harganya 3640. Nah, kalau ada nasabah nego, misal saya dan Bu Fiska kita janjian transaksi di harga 2.000, Mandiri Sekuritas akan tolak karena 2.000 itu terlalu jauh dari harga market. Kalau terlalu jauh dari harga market itu ada ketentuan berlapis, perusahaan efeknya harus lapor ke bursa efek, harus lapor ke OJK. Jadi kita nggak mau ribet, apalagi kalau misalnya transaksinya nggak besar. Jadi kita atur sama ratakan transaksi nego, walaupun katanya bisa nggak ngikutin fraksi atau apa, tapi Mansek request ke nasabah tidak boleh jauh-jauh dari harga pasar terkini. Gitu. Nah, kemudian fungsinya apa? Biar tidak ada manipulasi pasar dan lain-lain. Nah, jadi ini kalau ternyata ada transaksi jual beli karena terafiliasi, maka itu akan diperhatikan ekstra ya. Gitu. Kok ini terlalu sering nego gitu ya. Transaksi negonya kok terlalu sering, kenapa gitu. Nanti akan ditelusuri gitu. Jadi ini maksudnya pasar nego ya, tetap di Bursa Efek Indonesia, tetapi dia di papan negosiasi. Kalau ini papan reguler. Saya nggak tunjukkan formulir ya, tapi sederhana kok formulirnya cuman PDF gitu, kemudian nasabah isi dan tanda tangan di atas materai 10.000, baik yang beli maupun yang jual. Nah, kemudian formulirnya diserahkan ke Mandiri Sekuritas, nanti kita akan eksekusi ya. Yang eksekusi dealer berarti. Kalau reguler yang eksekusi kita sendiri isi formulir. Saya mau beli BRI di harga 3.650 sebanyak 1 lot misalnya. Kan seperti ini kalau reguler ya gitu. Mau beli berapa 1 lot aja 365.000 by submit. Apakah mau beli? Oke. Jadi It's a buy order. Jadi kita sendiri yang beli nih. Apa katanya? Gitu. Pending karena market udah tutup besok Jumat jam 9 sama dia akan dibelikan gitu. Ini kalau reguler. Kalau negosiasi kita nggak enter, tapi yang enter nanti ada dealer. Yang kita lakukan cuma isi form. Nah, udah ya, kemudian kembali lagi ke sini. Nah, ini jadi contoh trigger nanti compliance yang akan mempelajari transaksi ini ada potensi manipulasi pasar nggak atau apa. Ini ada keterangan, jika unit bisnis mengetahui adanya trigger, mohon untuk dapat info ke compliant ROC RM. Ini kalau kita di level cabang sendiri udah ketahuan ya, gitu. Oh ini ada, kalau cabang mungkin ketahuannya ini nih, yang kaitannya sama keluarga terafiliasi gitu ya. Tapi kalau yang atas ini, yang ini juga bisa sih, cabang juga tahu, kan dia ngasih formnya ke cabang ya.
cabang Lampung misalnya. Nanti kita laporan kalau mencurigakan. Nah, kemudian ada lagi nggak triggernya? Ada nih gitu. Nasabah menginformasikan nama atau pengurus atau pejabat, menginformasikan nama pengurus atau pejabat yang memiliki rekening efek di Mandiri Sekuritas pada saat pengisian FPRE institusi. Jadi ini kaitannya dengan pembukaan rekening institusi, koperasi atau apa, intinya dia bukan orang, perseorangan. Misal perusahaan apa ya? Perusahaan apa nih yang nggak sensitif untuk dibahas gitu. Jadi itu aja yang ada di Lampung ya, misalnya Bukit Asam gitu, atau yang ada di Lampung itu Tunas Baru Lampung gitu. Tunas Baru Lampung tiba-tiba buka akun sebagai investor di Mandiri Sekuritas. Nah, di lain sisi Mandiri Sekuritas itu tahu ada karyawan Tunas Baru Lampung dan dia bukan sekedar karyawan tapi ada pengurus perusahaan atau pejabat gitu ya, entah direkturnya itu ternyata punya akun di Mansek, itu kita juga harus disclose kita harus ngasih tahu bahwa yang melakukan pembukaan rekening, kalau institusi biasanya kan ada kuasanya ya, siapa yang disuruh buka, apakah bendahara atau apa, itu dia harus bilang. Apakah pengurus atau pejabat berwenang di perusahaan ada yang punya rekening di Mansek? Kalau ada ditulis namanya siapa, client code-nya apa. Apakah dia itu investasi di saham, reksadana, obligasi gitu ya. Kalau misalnya transaksinya obligasi, oh ya udah, maka kecil kemungkinan ke depannya ada transaksi yang masuk kategori terafiliasi. Nah, kemudian apakah perusahaan Anda merupakan pemegang saham pengendali? Tadi ya yang kita bahas di awal, kenapa kok saya disclose dulu peraturannya, biar kita nggak bingung lagi. Tadi kan keterangan pemegang saham pengendali itu apa maksudnya kalau di perusahaan efek? Tadi intinya adalah yang dia punya hak suara menentukan arah kebijakan perusahaan. Tetapi kalau untuk Mandiri Sekuritas kemungkinan kecil enggak ya, karena yang punya rekening kan bukan Tunas Baru, yang punya saham Mandiri Sekuritas tadi ternyata cuma Bank Mandiri aja gitu. Misal tadi kita contohkan Tunas Baru Lampung ya, TBLA nggak punya saham Mansek, jadi ini sudah pasti kita bilang tidak ada gitu. Tapi kalau ternyata ada harus dibilang. Kemudian apakah perusahaan Tunas Baru Lampung itu punya kuasa untuk transaksi di Mansek gitu ya. Jadi dia belum punya rekening Tunas Baru Lampungnya di Mansek, belum punya rekening, tapi dia ternyata ada kuasa nih menjalankan transaksi siapa misalnya, itu bisa terjadi. Walaupun kalau di kelasnya seperti di Lampung jarang ya, mungkin sebentar, maaf. Sebentar ya teman-teman, saya cas dulu lobet. Nah, jadi kalau ada intinya harus disampaikan ya. Ditanya dengan dia belum punya rekening, tapi ternyata dia punya kuasa untuk menjalankan transaksi rekening perusahaan lain gitu, itu harus diinfo gitu. Nah, kemudian ada lagi trigger nasabah buka rekening atas referensi teman yang punya rekening di Mansek. Jadi ternyata misal kembali ini siapa nih biar nggak ngantuk ya. Ada Mbak Kezia gitu. Mbak Kezia ini open akun di Mansek karena direkom oleh Mas Khairul gitu. Jadi Mbak Kezia open akun di Mandiri Sekuritas karena rekomendasi Mas Khairul yang lebih dulu jadi nasabah Mansek. Nah, itu masuknya itu terdeteksi sebagai terafiliasi. Walaupun sebenarnya Mas Khairul itu di Mansek cuma nasabah kok gitu, bukan pemegang saham Mansek, Mandiri Sekuritas, bukan, dia cuma investor aja. Nah, tetapi itu dua pihak ini ternyata berteman gitu, jadi itu kita anggap terafiliasi gitu. Nah, itu juga salah satu yang harus kita laporkan ke compliance, ROC dan risk management gitu. Kalau teman-teman nggak compliance kan terjemahan dari kepatuhan ya gitu. Divisi kepatuhan, ROC ini singkatan dari Retail Operation Control. Jadi kontrol operasi divisi retail. Kalau saya sederhanakan, ROC ini kayak auditor tapi levelnya dia khusus mengawasi retail aja. Kalau audit
internal perusahaan kan dia seluruh ya. Dia mengaudit semua divisi compliance, divisi risk management, divisi lainnya gitu. Nah, kalau ROC ini dia kayak tambahan karena transaksi retail ini kecil tapi sangat merawan dengan pelanggaran ya, entah itu dari karyawan, entah itu dari nasabah atau apa. Jadi sehingga perlu dibuat yang namanya divisi ROC ini, Retail Operation Control. Biasanya ini diisi orang-orang auditor. Jadi maksudnya kalau teman-teman punya kesuka dengan audit dan sebagainya, itu kalau di Mansek selain di kerjanya di divisi tentunya di audit internal juga bisa di ROC ini gitu. Kemudian risk management, divisi manajemen resiko gitu. Itu juga kita kasih tahu kalau ada centang yang sifatnya jawabannya iya gitu. Karena berarti ada terafiliasi. Nah, ini ada sedikit contoh trigger informasi nasabah HGI yang terafiliasi. Ini contoh ya, PTA, klien kodenya itu M1235. Sebentar. Kemudian PTA punya rekening, kemudian pemegang saham itu maksudnya si B, kemudian direksi diwakili dengan C, komisaris D, kemudian penerima kuasa E. Nah, B, C, D, E ini punya rekening di Mansek, maka PTA dan B, C, D, E ini saling terafiliasi. Artinya PTA dengan pemegang saham, dengan direksi, dengan komisaris, dengan penerima kuasa juga disebut terafiliasi. Gitu. Jadi memang kita kalau ada nasabah dia jabatannya direksi atau komisaris perusahaan, kita biasa nanya, Pak, perusahaan Bapak udah punya rekening belum di Mansek gitu ya? Oh enggak ada gitu. Ya udah berarti dia nggak akan terafiliasi. Tapi kalau oh ya saya kerjanya itu saya direksinya Tunas Baru Lampung, kemudian kita tahu TEBLA itu udah punya rekening nih di Mandiri Sekuritas gitu. Jadi investor institusi gitu. Nah, itu akhirnya kita detect sebagai terafiliasi gitu. Nah, kemudian ada lagi perusahaannya berbeda, PTA dan PTB, tapi punya direksi dan komisaris yang sama. Jadi ini maksudnya akhirnya PT ini kita bilangnya terafiliasi, walaupun nggak nyambung ya di bisnisnya. Tadi saya contohnya misalnya Mansek itu di pasar modal, terus Gojek itu misalnya dia perusahaan e-commerce, nggak ada hubungannya ya, kurang lebih agak jauh gitu. Atau bahkan Mandiri Sekuritas dengan Bukit Asam tuh tambang gitu. Kalau terafiliasi iya ternyata karena direksi dan komisarisnya sama gitu ya. Ada yang sama. Jadi akhirnya dia terafiliasi. Nah, ini terkait dengan ini apa teman-teman? Komentar atau catatan. Apakah ada informasi lain atau informasi hubungan afiliasi? Ini diisi oleh cabang ya. Cabang itu sales-nya atau kacapnya. Jadi teman-teman kalau di perusahaan efek itu kita nggak boleh ngomong nggak tahu gitu ya misalnya. Ini nasabahnya teroris ya. Jawabannya itu adalah kita tahu atau enggak gitu. Jadi biasanya kita mikirnya nggak tahu gitu, tapi nanti ketahuan kok ini nggak taunya kita yang ceroboh atau kita yang atau memang kita beneran ditipu nih sama nasabahnya. Misalnya nasabahnya ini nggak punya pekerjaan tetap tapi uangnya banyak gitu ya. Bisnis juga nggak ada gitu, nggak ada NPWP misalnya karena bilangnya nggak bisnis, cuman uang dari orang tuanya aja. Kadang ada yang seperti itu. Tapi kok dia kalau transaksi itu tiap bulan besar atau segala macam itu harusnya cabang bisa deteksi ini high risk nih, harus dianalisa. Kita biasanya akan minta nasabah itu buat pengkinian data. Jadi pengkinian data normalnya wajib untuk 2 tahun sekali, tapi nggak harus 2 tahun sekali. Nasabah juga harus comply kalau kita minta. Biasanya kalau diminta pengkinian data itu karena ada beberapa transaksi yang agak menimbulkan pertanyaan ya. Misalnya masih mahasiswa nih, tapi sehari transaksinya 500 juta, padahal katanya dia uang jajannya nggak nyampe juga sih segitu gitu ya. Nah,
ini kita harus tulis gitu. Kalau ada yang kita rasa tuh agak janggal, di sini kita tulis. Kemudian kalau yang ini kaitannya sama ini. Sering orang itu canggih ya untuk menghindari pajak atau apa. Misalnya ya gini, Pak Hai ini bukan cerita sebenarnya ya, tapi kita pakai analogi ini orang yang kita kenal, artinya dia public figure ya. Jadi biar teman-teman paham runtutannya ya, ceritanya. Jadi contoh saja misalnya Pak Khairul Tanjung gitu ya. Pak Khairul Tanjung itu orang awam ini kan taunya dia itu yang punya City Corpora gitu ya, punya Trans TV, punya Bank Mega, bahkan yang punya Alobank gitu kan dan sebagainya. Tapi bisa saja sebenarnya ya, bukan berarti kejadian real, tapi bisa saja pas kita buka daftar pemegang saham Trans TV, daftar pemegang saham Bank Mega gitu, daftar pemegang saham Mega Sekuritas gitu ya, kan ada nih gitu. Ternyata tuh nggak ada loh nama Pak Khairul Tanjung gitu. Berarti kan harusnya secara legal de facto-nya gitu. Jadi secara legalnya berarti Bapak ini sebenarnya bukan pemilik kan kalau nggak ada di daftar pemegang saham gitu. Tetapi kita semua orang juga tahu Pak Khairul Tanjung itu adalah pemilik City Corpora. Jadi di kehidupan nyata itu sering terjadi. Misalnya ada orang kaya terkenal di Bandar Lampung. Semua orang tahu, oh ini nih yang punya pusat perbelanjaan ini, yang punya pusat perbelanjaan itu. Tapi pas dibuka di laporan keuangan nggak ada tuh data pemegang saham atau dengan nama beliau gitu. Tapi itu semua orang juga tahu ini usaha milik beliau gitu. Biasanya tuh terjadi kalau si pemilik usahanya ada keperluan seperti mungkin menghindari pajak atau dia tidak mau terdeteksi dia high profile ya gitu. Jadi urusan perusahaan dia serahkan ke tangan kedua atau orang lain. Nah, kalau ada temuan seperti itu harus kita tulis gitu. Itu biasa terjadi di kota-kota besar ya, misalnya Jakarta, Surabaya, Medan, atau Kalimantan juga, beberapa daerahnya tuh Makassar, Sulawesi juga itu sama ya, sering terjadi kayak gitu. Ada orang yang high profile, semua orang tahu dia pemilik usaha ini, tetapi secara faktanya seperti daftar pemegang saham perusahaan A, B, C, D, dia tidak ada ditulis sebagai pemegang saham. Atau pengurus pun tidak gitu, direksi komisaris pun tidak. Nah itu kita tulis di sini gitu. Sehingga nanti ini jadi dasar bahwa kita tahu dia terafiliasi dan kita sudah menjalankan tata kelola yang baik. Salah satunya penerapan prinsip mengenal nasabah dengan ketat gitu ya, dan harapannya bisa sempurna lah, nggak ada yang lolos ya transaksi yang nantinya tiba-tiba ada indikasi mencurigakan atau apa. Nah, jadi ini terkait dengan hubungannya sama nasabah dari perusahaan efek gitu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik di pasar modal. Nah, kemudian dari cabang ke kantor pusat itu ada compliance checklist atau checklist kepatuhan. Kita wajib tiap awal bulan, sama tadi seperti laporan keluhan nasabah, itu kan tiap awal bulan kita lapor ya, misalnya buat nanti di 1 Oktober, maka itu isinya adalah laporan keluhan nasabah di bulan September. Nah kalau compliance ini atau checklist kepatuhan itu kita kirim juga di awal bulan, misal Oktober, maka data-data seperti jumlah opening akun baru, segala macam, ini juga sama ya, itu maksudnya untuk kita kepatuhan lah, lapor, karena nanti tim kepatuhan akan lapor juga ke OJK gitu. Nah, kemudian kita juga ada ini contoh ya, kaitannya sama sering terjadi tadi ya transaksi negosiasi gitu ya. Transaksi nego beli atau jual. Kalau beli berarti nanti kita ada terima saham. Beli, kita berarti yang beli ini kan nanti akan menerima saham. Nah, nih nama instruksinya sebenarnya kita bukan, kalau nego tuh sebenarnya kita jarang pakai bilang jual beli ya, tetapi kita
kirim dan terima gitu. Kirim, yang ngirim berarti yang jual, yang terima berarti yang beli gitu. Nah, biasanya kalau ada nasabah nanya, "Mbak, saya mau mindahin rekening saya ke rekening istri saya, boleh nggak?" gitu. "Boleh Pak, pakai transaksi nego," gitu. Yaitu nanti Bapak tanda tangan form Bapak tanda tangan form kirim saham, Ibu tanda tangan form terima saham. Gitu. Jadi itu tadi. Nah, misal beda sekuritas bisa juga ya, gitu. Jadi nggak masalah, cuman intinya sama formnya, yang beli namanya form terima saham, yang jual namanya form kirim saham. Nah, ini kan flow-nya seperti ini kalau ada jualan saham lewat nego. Mister A ini kirim ke sekuritas, jadi kemudian atau kalau si ini investor ya, investor B-nya dia terima saham juga lewat Mandiri Sekuritas. Mandiri Sekuritas yang nadah nih, yang nadah barangnya gitu. Nah, jadi ketika investor A itu instruksi ke XYZ Sekuritas, maka si XYZ akan kirim ke Mansek gitu. Jadi ya itu intinya ini ya, terima, jadi udah nanti ini harusnya beda ya, namanya Mister A sama Mister B, harusnya lebih gampang. Tetapi nah, selama ini, jadi kita ceritanya memang kebetulan ada pembaruan sistem, intinya menyesuaikan dengan peraturan yang paling baru, proses internal terima saham. Jadi kalau di Mansek, kita bilangnya gini, lebih mudah Bapak Ibu ngirim saham, ngirim itu kan berarti kita kayak jual ya, ngelepas, daripada nerima. Kalau nerima, tapi yang bikin mudah susahnya nasabahnya santai ya, tetapi back office-nya yang sibuk nanti ini. Terima saham, nasabah itu kan saat ini formnya instruksi terima saham, kemudian unit bisnis seperti cabang proses ke settlement proses sampai masuk ke rekening nasabah. Nah, mulai 1 September ada tambahan gitu. Kalau sekarang tadinya kita cuma email ke bagian settlement atau penyelesaian transaksi, sekarang kita harus info ke ROC tadi, Retail Operation Control, kemudian Risk Management, kemudian Compliance gitu. CMP ini compliance. Jadi jadi intinya sekarang divisi ROC, RM dan compliance ini yang dia harus monitor kalau ada transaksi terima saham ke Mansek gitu. Kalau keluar perlu nggak CC juga ke divisi-divisi ini yang mendeteksi ya adanya affiliated party atau pihak terafiliasi? Jawabannya tidak, karena kalau jual itu nggak masalah, yang masalah tuh kalau terima gitu kan, kata Mansek nih gitu. Nah, kalau kita tidak menerapkan yang tadi itu, kita ceroboh, tidak bilang ketika ada afiliasi, ada nasabah open akun, padahal mereka punya keluarga yang punya akun di Mansek tapi nggak bilang, dan ternyata ke depannya ada masalah, jadi harusnya kan kita deteksi sebelum terjadi masalah ya, terjadi kecurangan atau apa oleh nasabah, nanti ada sanksi ya, teguran atau sanksi regulator dalam bentuk bisa peringatan tertulis atau denda atau pembatasan usaha, bisa juga suspensi dan pencabutan izin paling jelek gitu ya. Nah, selanjutnya nggak cuma ini aja, ada resiko reputasinya jadi jelek nih gitu. Nama baik itu dibangunnya bertahun-tahun ya, tetapi rusaknya tuh bisa sekejap saja. Jadi kalau impact-nya ke perusahaan efek, salah satunya itu adalah kalau kita fair-fairan ya teman-teman, yang punya duit itu biasanya siapa sih gitu ya. Kalau kita bilang itu dulu umumnya itu pasti kita bilangnya investor asing gitu ya. Jadi nah, investor asing itu paling males kalau ada kalau perusahaan efek tempat dia punya akun itu reputasinya jelek. Jadi itu bisa menyebabkan rush money. Misalnya ada perusahaan efek A, dia tiba-tiba ada kasus, sebenarnya kasusnya tuh nggak berat, jadi dia sebenarnya cuman kayak dikasih peringatan tertulis aja gitu ya. Tetapi beritanya tuh udah kemana-mana. Nah itu reputasinya udah tercela ya. Jadi kalau udah tercela tuh akhirnya impact-nya nanti itu bisa ada
uang keluar dari sekuritas itu, yang tadinya dia punya nasabah institusi dari asing gitu-gitu. Asing itu maksudnya yang punya uang besar, kalau di pasar modal tuh asing yang merupakan reksadana luar negeri. Jadi mereka buka akun, misalnya mereka mau beli saham BCA Telkom, kan dia harus punya akun di sekuritas di Indonesia gitu. Nah, salah satu pilihan mereka adalah yang reputasinya bagus, yang nggak pernah melanggar larangannya OJK gitu, atau yang nggak pernah ya kena kasus lah intinya, atau yang mungkin skor GCG-nya baik atau apa. Nah, kemudian ada ini tersangkut masalah hukum gitu. Jadi karyawan maupun perusahaan yang melanggar berpotensi tersangkut masalah hukum. Konsekuensi ya, kalau kita nggak menjalankan ini, nanti kita bisa kena hukum nih gitu. Kalau ternyata kamu udah tahu, periksa belum sebelumnya poin ini, kan kalau diperiksa harusnya ketahuan ini nasabahnya kurang wajar gitu ya. Tadi yang kayak saya bilang bisa terdeteksi pencucian uang atau melakukan pendanaan terorisme dan sebagainya gitu. Jadi nggak boleh ngomong sekedar nggak tahu ya. Kita harus ya sudah, tetapi tempo hari misalnya kita bilang, tapi dia bilangnya ini. Makanya kita sebenarnya ada poin tuh kita di opening account salah satu lampirannya itu kartu nama sebenarnya gitu. Walaupun itu tidak wajib, tetapi itu akan lebih mengamankan kita ketika ada nasabah ngaku dia misalnya direksi perusahaan apa, biasanya kita minta ada kartu nama gitu, karena waktu itu pernah juga ada case bilangnya direksi tapi kok pendapatannya nggak terlalu besar gitu kan, agak aneh gitu ya. Jadi ya itulah salah satu realnya kalau di kegiatan sehari-hari nih. Kemudian ya ini tadi sanksi konsekuensi karena tidak lengkap data parameter yang dimasukkan mengakibatkan sistem tidak berjalan optimal. Tadi kita suami istri nggak ketahuan gitu ya. Jadi kadang ada juga lucu ya kasusnya, itu cerita sedikit nih. Suami istri, jadi suaminya buka akun di Mansek gitu ya, tapi nggak bilang istrinya gitu. Kita nggak tahu sebenarnya dia bilang atau enggak, tapi ternyata istrinya datang nih ke kantor. Mbak, saya mau buka akun. Oh ya Bu, gitu kan. Kita kan pasti nanya ya suaminya. Ternyata namanya itu familiar gitu. Tetapi kita tahu bapaknya pernah mengatakan, jadi ini istrinya tiba-tiba bilang ke kita, Mbak, nanti nggak ditelepon kan suami saya, soalnya dia nggak tahu kok saya buka ini gitu ya. Jadi ada kejadian gitu. Padahal kita senyum aja, kita nggak boleh ya ngasih tahu ke nasabah, Bu, Bapak udah buka kok di sini, nggak boleh. Jadi itu masuk kategori kita itu mengungkap data nasabah. Jadi kecuali kita tahu bapaknya udah pernah kok ngasih tahu istrinya atau apa. Ini kan case-nya kita nggak tahu. Bapaknya sendiri pernah statement ke kita, oh istri mah nggak perlu tahu, saya punya akun, nggak usah dikasih tahu ya gitu. Ternyata istrinya juga sama nih, nggak mau bapaknya tahu juga, suaminya tahu gitu. Jadi, nah kalau kayak gitu, walaupun dia pasti akan centang ya bahwa dia nggak punya keluarga yang punya akun di Mansek, tetapi itu nanti kita yang akan perbaiki, kita akan disclose sih ke pusat bahwa ini suami istri ini, si ibu ini buka akun tidak mengetahui suaminya punya akun di Mansek, tetapi artinya ada afiliasi antara dua orang ini gitu. Jadi itu tetap kita kasih catatan di belakangnya. Nah itu aja terkait dengan salah satu bentuk penerapan tata kelola perusahaan efek yang baik di Indonesia yang diatur landasannya adalah peraturan OJK nomor 57 ya tahun 2017 tadi. Nah dari sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Sebentar ya, saya lihat lagi apakah masih ada materi yang perlu diinfokan. Ini so far ada sekitar 21 ya. Jadi ada lumayan banyak nih yang belum masuk gitu. Setengahnya ini. Setengahnya dari iya, kan hari ini satu kelas ya? Kelas C aja, harusnya sih 40 ya. Oh iya baik. Saya pikir 60 Bu. Kalau 60 kan sepertiga nih. Iya. Ini oke deh, lumayan 50%. Nggak nyampe 60. Baik. Nah, itu saja Ibu Friska. Kalau untuk materi kayaknya cukup dulu ya Bu ya. Nanti boleh pertanyaan, kalau ada teman-teman boleh. Biasanya minimal ada satu nih gitu. Ya, baik. Ya, adik-adik kalau ada yang pertanyaan silakan boleh langsung di chat aja.
Masih ada kurang lebih 15 menitan. Ya. Jadi memang banyak terkait dengan masalah afiliasi tadi ya, Mbak Pia ya, kalau urusan. Iya, betul Ibu. Jadi yang di-highlight kalau kaitannya sama GCG kita itu, karena kalau yang lain kemungkinan udah default pasti sudah ada ya Bu ya, seperti apakah RUPS itu ada di perusahaan itu udah pasti ya, tanpa peraturan juga sepertinya ada. Kita kalau RUPS walaupun rapat umum pemegang sahamnya cuman Bank Mandiri sih gitu, sama koperasi Bank Mandiri cuman 0, berapa persen gitu. Tetapi dia tetap ada yang biasanya masyarakat perlu ketahui itu yang tadi kaitannya dengan afiliasi, karena kemana-mana nih ujungnya gitu, bisa deteksi manipulasi pasar, bisa deteksi kalau ada pencucian uang, bisa deteksi kalau ada terorisme dan sebagainya. Ya baik ya, adik-adik mana lagi nih ada yang mau bertanya? Biasanya yang suka nanya ini Catherine, Rido. Ini nambah 1 orang nih baru masuk. Jadi 22 gitu. Nah, kalaupun nggak ada pertanyaan ya nggak apa-apa, maka kita akhiri sampai di sini. Ibu Fiska boleh kalau ada tambahan Bu atau? Iya, itu link absensi kalian udah dibagi belum ya? Belum Bu, sepertinya seharusnya di Zoom. Sebentar. Link absensi. Aku mau tanya kan dulu di awal-awal. Ya silakan Catherine. Di awal-awal pertemuan kan pernah dibahas kalau biasanya form buat isi pendaftaran akun itu relatif sama, sekuritas mana aja. Yang ditanya juga sama. Tapi tadi kan di Mandiri ada yang apakah keluarganya punya akun sekuritas di Mandiri atau enggak. Nah, tapi selama aku udah punya 2 sekuritas, tapi belum pernah nemu pertanyaan itu di 2 sekuritas tersebut. Apa ini cuma punya Mandiri atau aku yang nggak klik? Ya, jadi ini bedanya Mandiri Sekuritas sama sekuritas yang lain. Mbak bukan buka di Mandiri Sekuritas ya? Bukan. Nah, baik-baik. Karena gini, jadi bedanya Mandiri Sekuritas itu kalau ada nasabah kurang suka sama Mansek, itu salah satu keluhannya adalah apa? Mandiri Sekuritas itu katanya rigid. Rigid itu misalnya, saya di sekuritas ini transaksi nego berapa kali nggak pernah ditanya gitu kan, kok di Mansek ditanya. Nah jadi kenapa? Karena Mansek itu kalau di pasar modal, saya juga baru tahu pas saya kerja di Mandiri Sekuritas ya, ternyata OJK itu kalau menerapkan peraturan, dia pilot project-nya itu selalu Mandiri Sekuritas. Dan ketika mereka ada audit atau apa, yang diperiksa duluan itu adalah Mandiri Sekuritas. Sehingga akhirnya itu ada beberapa penerapan peraturan yang kok saya buka di sekuritas nggak ditanya tuh, misal ya, kita fair-fairan aja. Misal teman-teman kan kemarin setahu saya ada pembukaan rekening di Indo Premier gitu. Saya kurang tahu Indo Premier sekarang bagaimana, tapi kalau berdasarkan peraturan itu akan lebih sempurna kalau memang ada pertanyaan. Apakah Mbak Catherine ada saudara yang punya akun di Indo Premier gitu. Jadi seharusnya pertanyaan itu ada gitu. Mungkin bukan wajib gitu. Kalau wajib perusahaan efek pasti nerapin. Mungkin bukan wajib, tetapi tadi kalau kita mau benar-benar menerapkan GCG dengan sempurna harapannya, maka pertanyaan itu seharusnya ada. Seperti itu Mbak Catherine. Halo? Iya, sudah terjawab. Baik, sempat keputus ya. Apakah ada isu-isu lain ya Mbak Fia selain good corporate governance dalam hal tentang yang diangkat itu selain maksud saya afiliasi, selain afiliasi isu-isu lain gitu tentang GCG yang biasanya yang umumnya ada gitu. Tadi saya belum bahas sebenarnya terkait dengan ini, tapi sebenarnya sudah sedikit konklusif.
kaitannya sama benturan kepentingan sih, Ibu Fiska. Jadi selain afiliasi apakah masih ada, tadi mungkin kaitannya sama benturan kepentingan, tetapi itu tadi lagi sih, itu bisa dideteksi dengan adanya afiliasi. Jadi makanya saya bilang kenapa kok highlight-nya afiliasi, karena dari afiliasi ini bisa jadi parameter untuk semuanya. Transaksi benturan kepentingan, transaksi orang dalam, itu bisa kedeteksi di situ, Ibu Fiska. Kurang lebih itu aja sih, Ibu, tambahannya. Halo? Ada pertanyaan lagi Mbak Fia dari Oh. Rido? Ya, Kan baik. betulan saya kan yang rajin nanya ini kan Kak Catherine Rido. Oh gitu, baik. Ya, ini mohon maaf, internet saya nggak stabil ya, jadi mungkin tadi kayaknya ada sedikit kepotong. Sebentar ya, Mas Rido. Link absensinya udah ya, Bu ya. Jadi Mas Rido izin bertanya, kalau misalnya ada 2 orang tidak terafiliasi, tapi janjian untuk melakukan manipulasi pasar, apakah terdeteksi? Ya, jadi di Mansek ini juga sama, keluhan nasabah rigid ya. Jadi kita biasanya orang kan mikirnya gini, manipulasi pasar segala macam pasti cuma kedetek kalau lotnya gede. Di Mansek itu 1 lot aja itu bisa ketahuan gitu ya. Gimana ketahuannya? Nah, ini manipulasi pasarnya kayak mana dulu ya. Jadi kalau dia sama-sama, kan kata Mas Rido janjian. Dia sama-sama di Mansek nggak? Kalau sama-sama di Mansek berarti harusnya dia berteman. Saya di cabang bisa tahu nggak? Bisa. Taunya gimana? Kalau misalnya Mas Rido open account, datang ke Mansek, jadi bisanya tuh dari kita lebih ke teliti aja sih, teliti atau enggak. Jadi, Mas Rido kuliah di mana gitu ya, misalnya, oh di Universitas Lampung gitu. Saya ingat, oh ada anak Unila pernah open account kok di Mansek. Terus fakultas mana Mas gitu? Oh fakultas ekonomi misalnya. Terus saya langsung ingat, oh kemarin juga ada nih anak ekonomi open gitu kan. Nanti kita lihat umurnya sama enggak gitu kan. Kalau sama terus jurusannya sama, kita bisa simpulkan ini temenan ini gitu. Akhirnya masuknya ke afiliasi juga. Jadi itu bisa jadi temuan ke kita, ke saya gitu, cabang. Tapi bisa lolos nggak? Bisa aja kalau sayanya nggak teliti ya, nggak teliti. Seperti itu. Kalaupun lolos di saya, biasanya nanti tidak lolos di compliance, di risk management, dan itu nggak masalah juga. Saya nggak akan terlalu disalahin sih, kan belum jadi masalah, masih jadi temuan gitu. Nah, nanti pusat seperti yang barusan saya dapati itu apa? Jadi ada saham dapat peringatan ini namanya tuh UMA, unusual market activity atau aktivitas pasar tidak wajar. Ternyata di Mandiri Sekuritas di cabang saya ada nasabah beli saham ini, di hari dia dapat UMA itu belinya gede banget gitu ya untuk ukuran, bahkan mungkin sebenarnya nggak besar kok, cuman 0, berapa persen dari total transaksi. Tetapi agak dicurigai karena kok transaksinya lumayan ya gitu. Untuk ukuran cabang dia enter nominalnya sekian. Nah itu sebenarnya dia pakai 2 akun. Jadi masalahnya itu terjadi bukan di nominal, saya yakin karena nominalnya cuma 0,0% dari total transaksi saham itu, tetapi dia transaksinya di 2 akun gitu. Kan di Mansek boleh ya punya 2 akun, biasanya investor itu bilangnya, "Saya mau misahin akun investasi dengan akun trading," itu boleh, tapi harus persetujuan cabang. Tujuannya untuk biar kalau kita setuju nanti kita kasih catatan tujuannya buat ini dan kita tahu ini dia buat manipulasi kok. Nah, jadi kemarin dikasih alat, "Hey Lampung, kenapa kok nasabahnya ada transaksi di saham yang dapat UMA, naiknya tuh drastis banget dan dia transaksinya kok gede," sebenarnya nggak gede ya, sorry balik lagi, tapi dia dideteksi aneh karena transaksinya di 2 akun yang berbeda tetapi atas nama dia. Pas kita tanya ternyata jawabannya sederhana sih dari nasabah gitu dan saya yakin dia tidak manipulasi karena, nominalnya nggak
besar banget lah yang gimana gitu ya, cuma 0,0%. Tapi dia bilang simpel aja jawabannya. Yang pertama, dia beli memang secara teknikal saham ini bagus gitu ya. Dia nggak tahu kalau bakal naik banyak. Bagusnya dalam arti kata dia secara teknikal dia belinya di bawah. Kemudian kedua, dia belinya di 2 akun, soalnya uangnya nggak cukup di akun yang pertama. Dia jadi duitnya tuh udah terlanjur ditaruh di 2 akun yang berbeda ini gitu. Misalnya yang satu 100 juta, yang satu 200 juta, sedangkan dia belinya 300 juta. Jadi terpaksa dia belinya di 2 akun. Jadi selama penjelasannya logis nggak apa-apa gitu. Memang agak meleset dari pertanyaan Rido ya kaitannya kalau contoh ini, cuman artinya kaitannya dengan deteksi. Kalau deteksi transaksi yang mencurigakan, salah satunya kita bisa deteksi contoh yang tadi saya cerita panjang ini. Tetapi kalau yang ini untuk manipulasi pasar apakah terdeteksi? Bisa saja nggak terdetek dari saya, tetapi dari pusat nanti dari transaksi 2 nasabah ini lama-lama bisa kejadian. Kok buy sell-nya di saham ini kecil-kecil tapi terlalu sering gitu ya, dan selalu antar investor A dan investor B, nggak pernah beda-beda yang si penjual dan pembelinya gitu. Ya sistemnya seperti itu. Tapi yang bisa deteksi itu bukan di cabangnya, itu sistem dari risk manajemennya nanti. Gitu. Itu aja Mas Rido. Oke. Nah, Mbak, kalau misalnya tadi ya nanggepin yang UMA, itu Ya. misalnya kan UMA itu karena biasanya ada ARA ya, ARA berhari-hari atau Betul. berjilid ya. Atau ARB. Nah itu yang jadi aneh, kenapa kalau ARB itu nggak ada di suspend, jarang malah. Ya. Contoh aja kayak Pura gitu. Betul, itu kenapa betul. Mbak kira-kira? Ya, baik, itu udah jadi pertanyaan netizen ya gitu. Jadi bukan netizen juga, praktisi pasar modal juga gitu. Jadi banyak yang misalnya dia vokal ke pemerintah atau ke apa. Pertama yang menentukan UMA dan sebagainya itu Bursa Efek Indonesia. Nah, mereka sendiri itu punya hak ya menentukan mana yang kategori UMA atau enggak. Nah, sekarang bagi saya opini saja ya, belum tentu betul atau tidak, tapi opini saya mungkin kalau dari Bursa Efek mendeteknya lebih membahayakan saham yang ARA berkali-kali dibanding saham yang ARB berkali-kali gitu. Kenapa? Karena kalau secara logika saham yang ARA beberapa kali itu membuat orang tertarik nggak Mas Rido untuk beli? Tertarik, cuman Tertarik ya. kan? Tapi kalau Mas Rido ngelihat saham yang ARB berkali-kali, Mas Rido tertarik nggak untuk belinya? Tergantung. Baik, kalau orang udah ngerti ekonomi atau ngerti perusahaan, dia jawabnya tergantung. Tapi akan ingat bahwa peraturan itu melindungi semua orang yang awam, dan seringnya adalah melindungi orang yang awam. Jadi kebanyakan orang awam sih normalnya, kalau dia ngeliat sama ARB berkali-kali harusnya dia takut ya, dan kemungkinan nggak masuk gitu. Nggak masuk kecuali kita paham fundamental, ini bodo amat ARB dia perusahaan bagus banget gitu. Saya tahu bisnisnya menguntungkan terus setiap tahun, nggak pernah rugi dan growth-nya tinggi gitu. Jadi dia masuk. Jadi kenapa? Mungkin itu argumen saya. Misal orang bertanya kenapa kalau ARA ada UMA dan akhirnya disuspend, tapi kalau ARB mau di ARB 10 kali juga nggak ada suspend gitu ya. Yang suspend cuman kalau marketnya yang turun, IHSG turun 10% suspend gitu. Nah mungkin itu aja sih Mas Rido. Iya. Pertanyaannya menarik, kemudian lebih ke praktek ya, tapi memang KMMI kan tujuannya salah satunya untuk kita melihat realitasnya ya di dunia, di praktek sehari-hari bisnis di pasar modal itu seperti apa dan plus permasalahannya nih gitu. Jadi walaupun agak lambat yang bertanya, tapi ternyata setelah bertanya menarik nih. Mudah-mudahan nanti di pertemuan terakhir bersama saya tanggal 21 ya, itu bisa yang lain nih selain Mas Rido dan Mbak Catherine. Karena mahasiswanya ada 40 ya gitu. Yang nanya 2 orang ini. Iya. Itu Bu Fiska.
Iya, itu langganan emang. Itu kayaknya ini emang sukanya mainnya di saham kayaknya pasar Bu. modal Catherine dan Rido ini. Jadi lebih banyak tertarik, lebih banyak penasarannya sepertinya ini. Betul, Ibu, betul. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain mungkin baru mau belajar ya Mbak Via. Jadi Ya. masih apa namanya? Masih cari informasi ya untuk Baik. untuk terjun lebih lanjut lagi. Oke, baik. Masih ada pertanyaan? Ini tidak ada lagi ya mungkin ya, ini udah sore juga ya. Kayaknya mungkin kita tutup kali ya untuk pertemuan hari ini. Iya, jadi sebelumnya saya ingatkan kembali untuk mahasiswa adik-adik, jangan lupa mengisi absensi di V-Class juga selain di Google Form, dan juga untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di V-Class ya, termasuk quizzes. Tadi kayaknya sudah ada pengumumannya di grup dan lain-lain. Dan ini pertemuan ke-14 ya. 14. Satu kali pertemuan lagi itu kayaknya terakhir ya Mbak Via ya. Tanggal berapa 21 Ibu. 21 tuh hari Selasa depan ya. Ya, betul. Selasa depan dengan itu adalah materi transaksi efek dan penyelesaian transaksi di bursa efek. Iya. Ya, jadi itu mungkin itu juga lebih banyak prakteknya itu ya, Mbak Via ya, tentang transaksi seperti itu. Oke, jadi terima kasih semua ya untuk perhatiannya hari ini. Terima kasih Mbak Via atas waktunya, kesempatannya untuk berbagi sharing dengan kami di sini. Bermanfaat sekali untuk kami dan mudah-mudahan kami bisa mengambil hikmah ini, pelajarannya, pengalaman dan lain-lainnya. Oke. Mohon maaf apabila ada kekurangan secara teknis maupun dalam penyampaian. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan Mbak Via, untuk adik-adik juga terima kasih sudah bergabung. Semoga kita semua dalam keadaan selalu sehat dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fiska. Ya, terima kasih Mbak Via. Terima kasih teman-teman. Ya. Oke.